Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman, sudah lama banget aku nggak memperbarui YouTube channel aku, dan kali ini nih aku akan membahas di konten terbaru aku ini mengenai hal apa saja nih teman-teman yang wajib teman-teman ketahui, informasi apa aja yang teman-teman wajib ketahui dalam proses pemberkasan. Nah, sebelum jadwal pemberkasan tiba nih, karena kita kan nggak tahu nih kapan jadwal pemberkasan tiba, tapi ada beberapa informasi yang teman-teman wajib tahu untuk melancarkan proses pemberkasan dari teman-teman semua. Walaupun teman-teman nggak 100% yakin nih teman-teman lulus SKB dan akhirnya lulus CPNS, tapi teman-teman wajib tahu informasi ini karena berhubung kalau misalnya nih kalian optimis lulus SKB dan lulus menjadi calon pegawai negeri sipil, ada beberapa hal yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk melancarkan proses dari persiapan berkas-berkas yang akan diminta nantinya. Mungkin beberapa teman-teman udah tahu syarat-syarat atau berkas apa saja yang wajib nanti dikumpulkan pada saat jadwal pemberkasan tiba. Nah, misalnya nih, pas foto yang berlatar belakang warna merah, itu ada yang ukuran 3x4 dan juga 4x6. Nah, kalau ini kan teman-teman udah bisa siapkan mulai dari sekarang dan nggak ada salahnya sekarang udah dipersiapkan baik-baik. Kalau bisa cetak fotonya yang berkualitas terbaik lah, karena foto yang nanti akan digunakan tersebut itu akan digunakan terus-menerus sepanjang kalian menjadi PNS nantinya. Kemudian ada salinan atau fotokopi ijazah. Oh iya, teman-teman juga harus memperhatikan di syarat pemberkasan nanti, fotokopi ijazah dan juga fotokopi transkrip yang teman-teman punya itu yang diminta apakah disahkan oleh siapa. Karena waktu dulu nih, waktu tahun 2019, aku ikut CPNS 2018 dan aku pemberkasan di awal 2019. Di syaratnya itu aku diminta untuk memberikan berkas fotokopi ijazah dan juga legalisir dari transkrip, dan itu disahkan oleh kalau nggak salah wakil direktur 1 pasca sarjana tempat aku sekolah dulu. Nah, itu teman-teman harus memperhatikan siapa yang wajib mengesahkan dari legalisir ijazah dan juga transkrip. Nah, mengenai SKCK, teman-teman bisa coba-coba cari apakah SKCK bisa secara online atau harus diurus dari sekarang, gimana alurnya pada saat pandemi seperti ini, karena teman-teman wajib melampirkan SKCK. Nah, selanjutnya ada surat keterangan sehat rohani maupun jasmani. Teman-teman biasanya di sini nih kebanyakan syarat dari beberapa instansi meminta bahwa dokter yang bertanda tangan atau mengesahkan surat sehat jasmani dan rohani kita itu harus dokter PNS. Jadi teman-teman udah cari duluan nih informasi mengenai rumah sakit di mana yang mengesahkan surat keterangan sehat kita ini merupakan dokter PNS. Dan juga untuk lebih hematnya nih teman-teman, aku saranin teman-teman cari rumah sakit yang bayarannya untuk pemeriksaan kesehatan baik jasmani maupun rohani itu tergolong murah, karena ini setiap rumah sakit punya tarif yang berbeda nih teman-teman. Jadi buat teman-teman sekarang udah bisa nyari nih, kira-kira di kota teman-teman atau di daerah teman-teman nih, rumah sakit mana yang menyediakan tarif dari pemeriksaan kesehatan jasmani maupun rohani itu yang tergolong murah. Dan selain itu, buat teman-teman takutnya nanti kepepet ya, untuk pengumpulan berkas, teman-teman juga wajib tahu rumah sakit mana atau balai kesehatan mana nih yang bisa bisa memberikan hasil pemeriksaan kesehatan kita dalam waktu cepat. Misalnya dalam 1 atau 2 hari saja kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan kesehatan kita. Nah, ini wajib sih teman-teman harus tahu, karena kalau misalnya nih teman-teman belum ada jadwal pasti dari
instansi masing-masing mengenai pemberkasan ini, dan tiba-tiba instansi kalian memberikan jadwal yang kepepet atau dekat dengan jadwal pengumpulan berkas, ya teman-teman pasti kelabakan deh nyari rumah sakit yang bisa menyediakan surat keterangan sehat jasmani maupun rohani ini dalam waktu yang singkat. Kalau aku dulu nih harus nyari di internet dulu, di mana rumah sakit atau balai kesehatan yang menyediakan surat keterangan dalam waktu yang cepat, dan juga aku bisa nggak ketinggalan untuk mengumpulkan berkas pada saat jadwal pemberkasan. Jadi itulah tadi hal-hal yang wajib teman-teman tahu atau cari informasinya sebelum jadwal pemberkasan teman-teman tiba, karena hal ini nih sebenarnya nggak bisa dibilang bisa diabaikan, tapi ketika kalian punya jadwal pengumpulan berkas itu yang kepepet, kalian kelabakan beneran. Takutnya karena kan sekarang masih pandemi ya, jadi teman-teman harus siapkan fisik yang kuat, karena percuma kalau teman-teman lulus SKB, lulus menjadi CPNS, tapi akhirnya juga nggak jaga kesehatan, ya mau diapa lagi ya. Jadi teman-teman siapkan dari sekarang. Dan sekian dulu informasi yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semua. Semoga teman-teman yang lulus SKB, aku terlebih dahulu ngucapin selamat, dan semoga pemberkasannya itu lancar dan kalian berhak menjadi CPNS di tahun 2020 ini. Kemudian buat teman-teman yang mungkin kurang beruntung di periode ini, aku semangatin deh, insya Allah di periode berikutnya bisa lebih lancar dan lulus menjadi CPNS, dan juga tetap semangat karena rezeki kita nggak tahu dari mana dan kapan datangnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.